Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian bersama channel kami, yaitu channel Masalah. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk subscribe, untuk like, dan untuk komentar kepada channel kami. Di sini kami akan menjawab suatu pertanyaan yang datangnya dari seorang ibu muda yang sudah menikah selama 10 tahun, tapi belum juga dikaruniai anak atau belum diberi momongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaannya, apakah saya harus berselingkuh dengan orang lain agar saya hamil dan punya anak? Ibu yang saya hormati, memang ada orang mengatakan yaitu anak merupakan tali pernikahan, tali perkawinan. Karena di lingkungan kita sendiri banyak orang yang bercekcok dalam keluarga, cekcok dalam rumah tangga. Kalau mau bercerai mesti teringat pada sang anak. Kalau nanti saya cerai, anak saya bagaimana? Kalau saya berpisah, anak saya nanti bagaimana? Karena itulah orang mengatakan anak merupakan tali pernikahan. Nah, untuk ibu yang menanyakan, seandainya Anda belum punya anak, lalu Anda akan melakukan hal yang aneh, saya katakan di sini, anehnya apa? Anda kok akan melakukan perselingkuhan agar hamil dan punya anak? Itu adalah perbuatan yang salah. Saya katakan salah di sini, usaha Anda belum menceritakan apakah sudah ke dokter. Kalau seumpama Anda ke dokter harus dengan suami, laki-laki dan perempuan, bagaimana program yang diberikan oleh dokter ahli, apakah yang harus dikonsumsi, apakah yang harus dilarang oleh suami atau oleh istri. Coba ikuti saran-saran dari dokter itu agar Anda, itu merupakan salah satu usaha agar Anda bisa punya momongan. Kalau Anda mengatakan akan melakukan hal yang aneh atau yang salah, karena di dalam agama, yaitu Pak Yai, Pak Ustadz itu mengatakan, kalau kita orang Muslim dikatakan dosa besar itu ada 3. Yang pertama adalah kita syirik atau menyembah selain Allah, menyembah kepada yang lain. Yang kedua, kalau kita melakukan pembunuhan terhadap sesama manusia, apalagi sesama muslim. Sedangkan yang ketiga adalah perzinahan. Nah, ini kalau Anda melakukan hal ini, maka yang akan Anda terima menurut agama adalah dosa besar. Kalau secara manusiawi, Anda jangan melakukan hal yang keliru. Kalau Anda umpama akan melakukan itu, tentunya yang akan Anda lakukan dengan orang yang terdekat. Paling tidak orang itu kenal dengan Anda, kenal dengan suami Anda. Nah, kalau Anda sampai melakukan hal itu, terus terjadi kehamilan karena Anda mencintai suami, karena Anda tidak ingin berpisah dengan suami, karena di dalam kehidupan Anda merasa cocok, hanya satu karena tidak punya anak, lalu Anda melakukan hal itu. Kalau hal ini sampai terjadi suatu kehamilan dan Anda akan melahirkan, walaupun secara sembunyi atau secara rahasia yang Anda lakukan, suami Anda tidak tahu dan tidak mengerti, tapi Anda adalah akan melakukan suatu kebohongan di dalam rumah tangga. Nah, ini nanti
kalau sampai terjadi Anda melahirkan, betapa senangnya sang suami, betapa bahagianya perasaan sang suami. Tapi di dalam hati kecil Anda akan merasa secara batin, secara fitrah, Anda akan merasa bahwa Anda telah melakukan dosa. Apalagi nanti kalau sang anak sudah berumur 7 bulan, 9 bulan, anak itu lucu-lucunya. Nah, hal-hal seperti itu suami Anda akan melakukan kepada sang anak seperti anak sendiri. Anda dilakukan hal-hal yang mestinya dia merasa kebahagiaan dan lain sebagainya. Tapi hati kecil Anda tetap mengatakan bahwa Anda telah melakukan dosa. Nah, hal ini secara manusiawi ini akan membahayakan Anda sendiri. Sebab apa? Anda termasuk membungkus suatu bangkai atau kata orang, yaitu suatu kesalahan. Pada suatu ketika, pada suatu saat nanti akan tercium juga bangkai itu. Anda menyimpan sebuah bangkai, suatu saat bangkai itu akan meluap dan akan tercium. Kalau hal itu sampai terjadi dan suami Anda tahu dan mengerti, Anda diselidiki, Anda disuruh bersumpah dan lain sebagainya, maka apa yang akan Anda lakukan? Tentunya hal inilah yang akan membahayakan di dalam keluarga Anda itu sendiri. Sebab Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu risau karena tidak punya anak. Anda tidak perlu khawatir apa yang akan Anda lakukan besok di hari tua tentunya. Biasanya orang punya anak atau orang tidak punya anak, lah ini yang dipikirkan adalah besok di masa-masa tua, di masa-masa usia tua. Terus saya akan ikut siapa? Hal-hal seperti itu biasanya menghantui perasaan kita sebagai manusia. Tapi di balik hal itu kita harus berpikir bahwa apa yang akan kita lakukan tidak ada yang tahu. Jangankan besok di hari tua, besok atau lusa atau seminggu yang akan datang, apa yang harus kita lakukan kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Maka serahkanlah hal ini kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda jangan melakukan hal-hal yang sifatnya dosa, melanggar adab, melanggar ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi hal-hal seperti ini tentunya akan jangan Anda pikirkan untuk melakukan hal seperti itu. Anda pasrah saja. Anda lakukan yang terbaik mengabdi kepada suami. Anda lakukan yang terbaik berbakti kepada suami. Nah, hal-hal seperti itu kalau perlu Anda memungut anak atau bayi dari keluarga kalau bisa, baik itu dari keluarga Anda sendiri atau baik itu dari keluarga suami. Rembuk, hitung dengan baik-baik. Kalau Anda akan melakukan hal itu, pilihlah tentunya Anda punya pandangan, punya wawasan bahwa keluarga Anda, baik itu saudara dekat atau saudara yang agak jauh, otomatis dengan faktor ekonomi yang agak sulit. Karena kalau orang itu di dalam keluarga ekonominya mapan, ekonominya cukup, tidak mungkin anak itu akan diberikan pada orang lain. Tapi kalau ekonominya dia agak kesulitan, ekonominya dia agak susah, maka berbicaralah dengan baik-baik dengan keluarga dan pungutlah anak itu, rawatlah dengan baik. Insya Allah nanti akan berbakti juga, tidak luput kebaktian dia akan seperti anak sendiri. Nah, hal itu
jangan sekali-kali kalau menurut ajaran agama nasabnya atau faktor keturunannya Anda hilangkan. Maksudnya Anda tutup-tutupi kalau ini anaknya si A, Anda tutup-tutupi kalau ini anaknya itu. Jangan. Karena kalau Anda tutupi pun tidak ada gunanya. Kalaupun Anda merawat dengan baik, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, tidak lepas anak itu akan berbakti dengan ikhlas dan dengan baik juga kepada suami dan istri. Itu pasti. Sebab nantinya dia akan memanggil ibu atau memanggil emak kepada Anda dan bapak kepada suami Anda. Tapi kepada asli yang punya anak tentunya suruh dia memanggil ayah kalau bapaknya, dan ibunya panggillah dia mamanya. Nah, jadi kalau memanggil Anda ibu, memanggil ibu aslinya mama. Kalau memanggil bapak atau suami Anda bapak, memanggil asli bapaknya ayah. Nah, hal itu tidak akan mengurangi rasa kasih sayang anak itu besok kepada Anda. Itu Ibu yang telah menanyakan kepada kami, yang telah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan Ibu akan puas akan jawaban-jawaban yang saya berikan. Kiranya cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.